Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus mengusir legion. Apa itu legion? Itu roh jahat yang sangat banyak. Dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Silakan untuk membagikan pengalaman saudara ditulis di dalam kolom komentar. Ya, dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Bagikan juga kepada teman-teman di grup-grup dan juga keluarga. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ya, diperkirakan Yesus menyeberang dari sini ke daerah di sini. Ya, ini daerah orang Gerasa. Ya, mepet dengan Gadara ini ya, dan bahkan Gerasa dan Gadara itu seperti satu daerah yang sama. Baru saja Yesus turun, datang seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Nah, ini orang yang kerasukan roh jahat itu berada di pekuburan dan sekarang menemui Yesus. Untuk apa itu? Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ada kebiasaan ya, orang yang kerasukan pada masa itu diikat dengan tali atau rantai. Maksudnya biar tidak mengamuk. Sebenarnya sama ya dengan di daerah di sini dengan cara dipasung itu. Nah, tetapi ini ternyata rantainya pun putus ya, seperti dalam gambar ini ya. Kuat sekali orang ini sehingga dirantai pun tidak mempengaruhi karena sudah sering ya dibelenggu dan dirantai. Rantainya diputuskannya, belenggu dimusnahkannya, sehingga tak seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ya karena apa? Ini yang bekerja bukan lagi orang itu sendiri ya, tetapi ini roh jahat yang ada di dalam dirinya itu kekuatannya luar biasa. Sampai-sampai memutuskan rantai dan belenggu. Nah, tetapi jangan khawatir ya, saudara-saudari. Ini sepertinya kuat sekali, tetapi Yesus tetap akan mampu mengalahkan. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan. Orang ini seperti tidak terurus ya, siang malam berkeliaran di pekuburan. Nah, tentu saja menakutkan orang lain. Dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya. Ini kan seperti orang gila, memukul dirinya dengan batu. Tapi dia sepertinya tidak kesakitan ya, meskipun mungkin juga berdarah-darah. Disebut siang malam, malam di pekuburan, ngapain ini berkeliaran lagi di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Seperti memang dianggap orang tidak waras lagi. Ketika melihat Yesus, ia menyembahnya. Langsung menyembah Yesus ini ya, seperti di gambar ini. Lalu berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Nah, jelas sekali bahwa ini di dalam diri orang itu ada roh jahat. Dan roh jahat itu sangat ketakutan melihat Yesus. Roh jahat sudah langsung takluk ketika berhadapan dengan Yesus. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Yang roh jahat pun tidak berdaya menghadapi Yesus. Nah, siapa namamu? Namaku Legion, karena kami banyak. Ternyata orang yang kerasukan ini dihinggapi begitu banyak roh jahat. Satu rombongan besar roh jahat ya, yang bernama Legion itu. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Nah, saudara-saudari, sampai di sini kita melihat ya betapa
kekuatan Yesus itu luar biasa. Sampai roh jahat tadi kan banyak sekali kan permohonannya, jangan siksa aku, sekarang minta supaya jangan diusir. Artinya berhadapan dengan Yesus mereka memang tidak berdaya. Lalu apa yang akhirnya sekarang mereka minta lagi atau yang diminta roh jahat? Ya, roh jahat itu melihat di sana ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Roh itu meminta kepadanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya. Tidak jelas ya, mengapa Yesus mengabulkan permintaan ini. Ya, tetapi pada intinya roh-roh jahat itu meninggalkan orang itu tadi dan memasuki babi-babi ini, sehingga banyak babi yang kerasukan roh jahat itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, keluarlah roh itu memasuki babi-babi. 2000 babi jumlahnya terjun dari tepi jurang dan mati lemas. Maka larilah penjaga babi itu dan menceritakan hal itu kepada orang-orang di kota dan kampung itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sampai-sampai ada 2000 babi yang kerasukan roh. Itu mengerikan sekali ya, ketika 2000 roh jahat masuk dalam diri satu orang ya. Atau mungkin bisa jadi lebih dari 2000 roh jahat ya. Ini gambar babi yang terjun ke dari tepi jurang ke dalam danau, yang banyak yang mati. Tetapi barangkali kita bisa merefleksikan demikian, nilai harga jiwa manusia jauh lebih berharga daripada ribuan babi. Ya, kita melihat bagaimana Yesus mencintai orang itu, yang intinya supaya roh jahat itu pergi dari orang yang kerasukan tadi, lalu membiarkan pergi ke dalam diri babi-babi itu. Ada 2000 ekor babi. Mereka sekarang datang kepada Yesus, melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Kita melihat bagaimana sebelumnya keadaan orang itu dan sekarang bagaimana keadaan sesudahnya. Sebelumnya tadi kan disebut ya kan, orang itu berkeliaran siang malam di pekuburan ya, pergi ke bukit-bukit, lalu memukul dirinya dengan batu ya kan? Berteriak-teriak itu berarti juga mengganggu orang lain. Sekarang apa yang terjadi setelah bertemu dengan Yesus, setelah menyembah kepada Yesus, dan kemudian orang tadi dibebaskan dari belenggu roh jahat, sudah berpakaian dan sudah waras. Betapa dahsyatnya kekuatan Yesus mengusir 2000 roh jahat dari diri orang yang kerasukan itu. Orang-orang yang melihat sendiri menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dengan sendirinya ketika orang melihat hal-hal seperti itu ya, mereka memberi kesaksian ya, bahwa Yesus telah membebaskan orang itu. Lalu orang-orang di situ mendesak supaya Yesus pergi meninggalkan daerah itu. Waktu Yesus naik ke perahu, orang yang tadinya kerasukan setan meminta supaya diperkenankan menyertai dia ya, tetapi kiranya ini tidak diizinkan ya. Orang ini ingin ikut Yesus menjadi muridnya. Dia merasa sudah disembuhkan, merasa ya sebagai tanda syukur ikut Yesus. Yesus tidak memperkenankan, tetapi apa perintahnya?
pulanglah ke rumahmu, ya kan? Kepada orang sekampungmu, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Nah, saudara-saudara yang terkasih, disuruh mewartakan ya bahwa Tuhan telah bertindak mengasihi manusia, roh jahat diusir dari dirinya, orang itu sekarang menjadi orang yang sudah sehat, sudah waras kembali. Ya, orang-orang itu pun pergi mulai memberitakan di daerah Dekapolis, daerah berarti area seluas ini ya, tidak hanya di Gerasa atau di Gadara dan sekitarnya, tetapi ke daerah Dekapolis apa yang diperbuat Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apabila kita terganggu oleh roh jahat, mintalah, mohonlah kepada Yesus, percayalah Yesus bisa membebaskan kita dari roh jahat. Percayalah Yesus punya kekuatan. Kita memohon kepada Tuhan supaya kita pun senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Baik, silakan menceritakan pengalaman saudara di dalam kolom komentar. Bagikan juga kepada teman-teman untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.